Latihan. Ayo. Terakhir. Jangan lelah. Gatel. Ayo ulang. Gak niat. Ulang, gatel Terakhir, ini loh. terakhir ya, terakhir. Ayo. 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja di ladang. Suaramu gini-gini. Gini tuh Terakhir, apa? ini terakhir, bener-bener terakhir. Oh iya. Sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja di... Suaramu masih gini-gini. Gini-gini Mending tuh gak usah apa? nyanyi, gak usah Ya pelayanan, biasa gak usah- lah ngomong, gak usah mending malam. nyapu-nyapu ngepel di jalan. Biasa ayo. Guys, apakah kalian pernah mengalami kejadian yang sama seperti yang barusan? Pasti di antara kalian pernah mengalami kondisi di mana kalian bertengkar ataupun salah paham antara satu dengan yang lain saat melayani. Kemudian di dalam kondisi yang seperti itu, apakah kita masih bisa tetap setia di dalam Tuhan? Nah, Pastoral Genesis kali ini kita akan sama-sama belajar nih bagaimana cara kita agar tetap setia di dalam Tuhan walaupun di dalam kondisi yang seperti ini. So, stay tune teman-teman. Dalam zaman yang bengkok ini, segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, sehingga murid Tuhan sesatlah. Dalam zaman yang bengkok ini, segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, sehingga murid Tuhan kenyatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir, tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sadarlah Allah, agar kau tetap setia. Setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sadarlah
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama mohon pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sejak muda kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Engkau memilih dan memanggil kami sejak muda, sehingga kami tidak melewatkan masa muda kami dengan sia-sia tanpa Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama akan belajar firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini boleh membawa pertumbuhan kepada kami. Sehingga ketika kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kami semakin mengasihi Tuhan, hati kami semakin dekat dan hati kami berpaut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Teman-teman, setia itu adalah sesuatu hal yang tidak asing sama sekali buat kita. Bahkan itu sudah hal yang sangat biasa bagi kita. Bahkan kita menuntut teman, sahabat, pacar untuk setia kepada kita. Kalau mereka tidak setia, kita tentunya marah. Nah teman-teman, apakah setia itu hanya sebatas, misalnya kita sudah punya pacar, hanya sebatas dia tidak selingkuh, dia tidak bersama orang lain? Atau kita itu sudah bekerja, sudah pelayanan di sebuah gereja selama beberapa tahun lamanya? Apakah kesetiaan itu hanya terbatas seperti itu? Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kesetiaan ini dari firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti apa arti kesetiaan yang dituntut oleh Tuhan bagi kita sebagai seorang yang muda. Nah teman-teman sekalian, kita belajar dari 1 Timotius ini. Di mana surat 1 Timotius merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di mana secara khusus dia tujukan kepada seorang yang bernama Timotius yang waktu itu masih muda. Ketika pada saat itu Timotius memberikan satu kepercayaan yang diberikan oleh Paulus, di mana dia itu akan melayani sebuah jemaat, dan jemaat yang akan dipercayakan kepada Timotius itu bukan jemaat yang muda. Jemaat yang akan dilayani oleh Timotius adalah jemaat yang sedang menghadapi ajaran sesat. Selain itu, Timotius ini takut dengan pelayanan yang berat karena waktu itu jemaat yang akan dilayani sedang menghadapi ajaran sesat. Timotius sendiri waktu itu masih muda. Dia belum berpengalaman. Dia takut dengan banyak hal. Dia takut dia tidak sanggup, dia takut dia tidak bisa, dia takut dia tidak mampu. Dia takut tidak dianggap oleh jemaat yang akan dia layani. Di tengah-tengah situasi seperti itulah, maka Paulus memberikan satu dorongan kepada Timotius untuk menerima pelayanan itu. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat ke-12, Paulus mengatakan kepada Timotius, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita." Paulus mengatakan bahwa basic daripada pelayanan yang dia lakukan selama ini, segala pemberitaan Injil yang dia lakukan, itu basicnya, dasarnya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus yang memanggil dia, Yesus yang memilih dia untuk melayani. Sehingga ketika Paulus memberikan dorongan kepada Timotius, Paulus ingin mengatakan kepada Timotius yang memberikan satu kekuatan yang mempercayakan pelayanan kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Paulus menceritakan bagaimana dia dulu adalah seorang yang begitu kejam. Di dalam ayat-ayat berikutnya Paulus menceritakan di dalam ayat ke-13 sampai seterusnya ayat yang ke-17. Dia menceritakan bagaimana dirinya itu adalah seorang penganiaya. Dirinya itu begitu membenci orang-orang Kristen dan dia bertekad untuk membantai semua orang-orang Kristen. Dia adalah seorang yang begitu jahat, begitu kejam.
Tetapi anugerah Tuhan datang kepada dia, memilih dia dan memanggil dia seorang yang begitu kejam, mengubahkan dia sehingga dia itu menjadi seorang pemberita Injil. Dan dia berkata, anugerah Tuhan itulah yang memanggil dia. Dan Paulus mengatakan kepada Timotius, yang memberikan pelayanan itu kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jika Yesus yang memberikan, maka Yesuslah yang akan menguatkan dan menolong. Dan Paulus ketika menerima pelayanan itu, dia dipanggil oleh Tuhan, diberikan anugerah keselamatan, kemudian dia memberitakan Injil. Kristus yang terus-menerus menguatkan dia di dalam anugerah penebusan itu. Dan dia juga mengatakan kepada Timotius bahwa jemaat yang akan dipercayakan kepada Timotius itu adalah Tuhan sendiri yang memilih dia. Dan Yesus ketika memilih, dia pasti menguatkan dan dia pasti akan menyertai dan pasti akan menolong. Dan Timotius tidak sendirian di dalam menghadapi pelayanan yang akan dia terima itu. Meskipun berat, tapi Timotius tidak seorang diri. Oleh karena itu yang diperlukan oleh Timotius adalah setia dan dapat dipercaya. Nah teman-teman, Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena dia menganggap aku setia. Teman-teman, kata setia yang dipakai di dalam ayat ini, itu bukan hanya sekedar setia itu karena mungkin kita itu sudah punya sahabat dari kecil. Sahabat ini kita sahabat dari TK, SD, kemudian pacaran dari SMP, SMA, kuliah, berarti setidaknya 10 tahun kita sudah pacaran dengan dia sampai sekarang. Dan kemudian apakah kesetiaan itu hanya seperti itu, teman-teman? Atau kita itu dulu magang di satu tempat, kemudian kita kerja di situ sampai sekarang, ya sudah beberapa tahun, bahkan mungkin sudah lebih dari 7-8 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun kita kerja di tempat itu. Teman-teman, setia itu bukan hanya perkara berapa jangka waktu kita berelasi dengan seseorang, bukan berapa jangka waktu kita bekerja di satu tempat, bukan berapa tahun kita pelayanan di satu komunitas atau pelayanan di sebuah gereja. Tapi setia yang dikatakan oleh Paulus di sini, dia menganggap aku setia. Setia ini adalah di dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, di dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun, di dalam kondisi yang paling terpojok sekalipun, masih sanggup memberikan yang terbaik. Masih dengan maksimal kita bisa memberikan yang terbaik, itulah setia. Oleh karena itu Paulus di dalam menghadapi pelayanannya itu juga tidak mudah. Dia keluar masuk penjara, dia menghadapi karamnya kapal, dia menghadapi berbagai macam jemaat dan tidak mudah, tetapi dia tetap ada di situ. Itulah setia. Begitu juga dengan apa yang akan dihadapi oleh Timotius. Dia menghadapi ajaran sesat, dia sendiri masih muda, tapi kalau dia setia, bahkan bisa memberikan yang terbaik. Itulah kesetiaan dalam arti yang sebenarnya. Dalam kondisi yang paling buruk, paling terpuruk sekalipun, paling terpojok sekalipun, tetap ada di situ dan bisa memberikan yang terbaik. Nah teman-teman, setia dalam kondisi yang paling sulit ini, setia dalam kondisi yang paling terpuruk dan bisa memberikan yang terbaik, itu merupakan sesuatu hal yang mustahil kita lakukan kalau kita tidak punya Kristus. Tanpa Kristus yang memilih, yang memanggil dan menguatkan kita, kita tidak mungkin bisa setia. Oleh karena itu, panggilan pelayanan kita itu adalah dari Yesus Kristus sendiri. Basic pelayanan kita itu adalah dari Yesus Kristus sendiri. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan yang akan menguatkan kita. Dan disitulah kita dimampukan oleh Tuhan menjadi seorang yang setia. Seorang yang setia adalah seorang yang dapat dipercaya atau trustworthy. Teman-teman, seorang yang dapat dipercaya adalah seorang yang sudah teruji kesetiaannya. Karena siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan satu perkara yang jauh lebih besar dan lebih besar lagi. Teman-teman, hari ini kita tergabung dalam komunitas, kita tergabung dalam pelayanan di gereja, kita tergabung dalam sebuah komisi. Setialah di dalam sebuah gereja, setialah di dalam satu komunitas yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan yang terbaik, lakukan pelayanan yang terbaik di dalamnya. Teman-teman, kadang-kadang kita bisa kecewa dengan teman, kita bisa kecewa dengan pengurus, kita bisa dikecewakan oleh sahabat kita, bahkan kita bisa dikecewakan oleh seorang hamba Tuhan.
Tetapi setialah karena komunitas itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk bertumbuh. Kalau kita bisa melayani, kalau kita ada di dalam sebuah gereja, kalau kita ada di dalam sebuah komunitas, atau kita punya relasi dengan seorang kekasih, itu bukan milik kita. Komunitas bukan milik kita, gereja bukan milik kita, pelayanan bukan milik kita, pasangan pacar bukan milik kita. Tapi mereka semuanya itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu dipercayakan, karena Dia adalah Bapa dan kita anaknya, Tuhan pasti mempercayakan yang terbaik untuk kita. Meskipun kadang-kadang itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi Tuhan ingin kita tetap ada di situ dan tetap memberikan yang terbaik di dalamnya. Karena itu dipercayakan untuk kita dan itu bukan milik kita. Kalau itu dipercayakan kepada kita, maka itu adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika ada masalah, jangan suka pindah-pindah gereja. Jangan sekali-sekali kita itu tidak mau ke gereja, kita marah. Sehingga ketika kita ada dalam masalah dan kita adalah orang yang setia, jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang setia, jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang setia adalah orang yang berani untuk membayar harga. Orang yang setia dan dapat dipercaya adalah orang yang berani berkorban untuk Tuhan. Orang yang setia dan dapat dipercaya adalah orang yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang setia dan dapat dipercaya. Kita bukan termasuk orang yang setia dan dapat dipercaya kalau saat teduh saja kita jarang, teman-teman. Atau bahkan tidak pernah. Kita tidak punya relasi dengan Kristus. Kita bukan orang yang setia dan dapat dipercaya. Karena menjadi orang yang setia dan dapat dipercaya, itu asalnya, sumbernya adalah dari Yesus Kristus sendiri. Kalau kita tidak punya relasi dengan Kristus, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak punya kerinduan untuk berdoa, maka kita bukan orang yang setia dan dapat dipercaya. Di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah pelayanan, yang kita cari itu adalah penghargaan orang lain, yang kita cari itu adalah pujian orang lain, hanya sekedar show off kita saja, itu kita bukan orang yang setia dan dapat dipercaya. Tetapi setia dan dapat dipercaya itu berkaitan erat dengan integritas kita. Ketika tidak ada seorang pun yang dapat melihat kita, melihat apa yang kita lakukan, kita tetap setia dan dapat dipercaya. Teman-teman, ini merupakan sesuatu hal yang penting. Jika kita belum di dalam anugerah penebusan, kita tidak menghidupi anugerah penebusan itu, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang setia dan dapat dipercaya. Karena hanya seseorang yang sudah di dalam anugerah penebusan Kristus, hanya seseorang yang punya Yesus di dalam hatinya itulah adalah orang yang setia dan dapat dipercaya. Kalau kita belum menghidupi anugerah penebusan itu, kita belum di dalam anugerah penebusan itu, maka kita bukan orang yang setia dan dapat dipercaya. Meskipun kelihatannya kita sudah melakukan begitu banyak hal di sebuah komunitas, meskipun kita sudah melakukan begitu banyak hal di dalam pelayanan, tapi sebenarnya kalau kita tidak punya relasi dengan Kristus, kita tidak hidup di dalam anugerah penebusan itu, kita tidak hidup sebagai manusia baru, maka kita bukan orang yang setia dan dapat dipercaya. Hari ini mungkin kita bisa mengatakan kita adalah orang yang setia dan dapat dipercaya. Besok belum tentu. Minggu depan belum tentu, bulan depan belum tentu, tahun depan belum tentu. Tetapi kalau kita ingin terus-menerus sampai akhir hidup kita, Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang setia dan dapat dipercaya. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam anugerah penebusan Kristus. Menghidupi anugerah penebusan Kristus itu, sehingga kita hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Setia dan dapat dipercaya itu berasal dari hati kita. Setia dan dapat dipercaya itu dimulai dari hati yang tulus di dalam Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan mencintai kami, Tuhan mengasihi kami. Tuhan memilih kami sejak kami masih muda. Terima kasih buat segala anugerah penebusan yang Tuhan berikan pada kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak menghidupi anugerah penebusan itu.
Kadang-kadang yang kami cari di dalam diri kami adalah pujian dan penghargaan dari orang lain. Kami bukan orang yang setia dan dapat dipercaya. Kami hanya kelihatannya setia saja. Tapi jauh di dalam hati kami tidak punya relasi dengan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami membuka diri kami Tuhan. Kami ingin sampai pada akhir hidup kami didapati Tuhan adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan adalah orang-orang yang sampai pada akhirnya kami setia adanya. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh belajar daripada firman-Mu yang menjadi dasar bagi kami untuk kami hidup sebagai seorang anak Tuhan, yang menjadi dasar bagi kami untuk melayani, yang menjadi dasar bagi kami untuk setia adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Yesus itu sajalah yang menguatkan kami sampai pada akhirnya untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya, untuk menjadi seorang yang setia sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami Tuhan saat ini, kalau ada di antara kami yang kecewa terhadap komunitas kami, mungkin ada di antara kami yang kecewa terhadap teman sel grup kami, mungkin ada di antara kami yang kecewa terhadap pengurus, mungkin ada di antara kami yang kecewa terhadap hamba Tuhan, mungkin ada yang di antara kami yang marah dengan gereja. Hari ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami tahu bahwa semua itu bukan milik kami, tapi semua itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi seorang yang dapat dipercaya kalau hati kami dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan? Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa bertumbuh dalam komunitas itu apapun juga yang terjadi. Karena kami ingin menjadi orang yang setia dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, kami tetap bisa memberikan yang terbaik. Bapa di dalam surga, tolonglah kami supaya kami boleh ditemukan oleh Tuhan, orang yang setia dan dapat dipercaya, seorang anak muda yang setia dan dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan diri kami. Kami berdoa bukan hanya di gereja, bukan hanya di komunitas saja kami menjadi orang setia dan dapat dipercaya, tapi di dalam segala sisi kehidupan kami adalah orang yang setia dan dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton Pastoral Message kali ini. Semoga bisa memberkati teman-teman semua ya. Dan kami juga berterima kasih untuk GKT 1 dan GKT Sawo Jajar atas pelayanannya di Pastoral Message kali ini. Oh ya teman-teman, kita mau mengundang kalian semua untuk mengikuti persekutuan doa yang diadakan setiap hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga, pukul 7:30 malam. Di situ kita bisa saling sharing dan berbagi cerita dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye. God bless you.